obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sekian episode ini kita akan bahas sesuatu yang agak berbeda dikit karena malam ini saya nggak ditemanin sutradara saya yang hobinya topik cabul ya. Jadi kita akan ganti topik yang indah. Nggak ada cerita-cerita nggak indah itu ya. Kita akan angkat topik tentang tema cinta di perguruan tinggi ya. Dimana nanti mungkin tema cinta ini apakah bantu meningkatkan prestasi atau bikin malah nggak pernah sekolah karena sibuk pacaran ya, kita akan bahas sama-sama. Episode ini kita akan didampingi oleh sahabat-sahabat kita, para mahasiswa yang luar biasa. Saya akan mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri siapa? Diriku. Okay. Silakan. Halo. Bang Natsu silakan. Halo, masih sama Natsu di sini. Halo. Aku Gojo. Halo, dengan saya Una. Dengan saya Alek. Dan masih tetap sama aku, Indah. Oke, kalian kuliah semua nih? Iya. Bener. Iya. Agak bolos dikit sih. Benar sih. Benar banget. Ini Natsu nih kok kayak nggak kelihatan kuliah gitu. Benar. Kayak yang di pojokan biasanya bawa benda tajam itu bukan? Bukan itu begal ya? Residivis. Bukan residivis. Dan kelihatannya biasanya yang kayak Natsu ini kisah cintanya paling banyak. Astagfirullah. Anjay. Kok jadi saya? Cabangnya di mana biasanya? Nah kan? Enggak usah. Natsu, Iya. sempat punya kisah cinta nggak saat kuliah? Kebetulan sebelumnya tidak. Nggak punya cinta? Nggak salah lagi. Jangan lagi buka kartu. Alex sama suka gitu ya. Natsu. Iya. Menurut Natsu nih, punya kisah cinta di bangku kuliahan ini baik nggak sih? Tergantung persepsi ya Pak ya. Kalau memang dia bisa meningkatkan semangat untuk belajar ya it's okay. Kalau buat kamu? Kalau buat saya, ya saya kan profesional aja ya. Kuliah gitu. Hoak banget, hoak. Kok pada nggak percaya sih? Berarti buat Natsu nggak ada pengaruhnya gitu? Ya, Nggak penting juga gitu? apanya? Punya cinta di kampus gitu? Penting nggak penting sih Pak? Ya penting apa enggak? Jawaban kok ngambang ini enggak enak. Penting. Oh, berarti penting. Ya. Berarti nggak profesional. Iya. Kalau memang waktunya kuliah tapi Pak, gitu loh maksudnya. Oke, kalau waktunya kuliah. Maksudnya pintar bagi waktu aja. Iya. Pintar betul. bagi waktu. Nyari cewek sama kuliah. Enggak gitu, Gak usah dibeloin, udahlah. Gojo. Tapi sayangnya belum punya ya. Iya betul sekali. Tapi lagi cari nggak? Kebetulan iya. Oh, kebetulan iya. Sudah ada target nggak? Saat ini sudah. Sudah, oke. Wah, Siapa target? Gojo jangan-jangan. Enggak. Waduh, serem kali. Normal. Please normal, Siapa sangka? please normal. Apakah? Oke. Kita lanjut deh sekarang ke sebelah kita yang ganteng ini. Paling ganteng. Bang Gojo silakan Bang. Aduh, kalau urusan percintaan ya, kalau di kampus ya, jujur belum pernah sih. Saya ganti pertanyaannya deh. Oke, Buat apa? Bang Gojo. Bang Gojo selama di kampus nih pernah jatuh cinta nggak? Kalau jatuh cinta pernah, jelas. Jatuhnya aja apa cintanya aja? Jatuhnya cintanya nggak dapet soalnya. Waduh. Agak sedih ya. Aduh. Ya siapa ya itu ya? Oke. Amin. Nggak sempat dapet, Nggak sempat. tapi sudah mengutarakan cinta. Sudah. Sudah, 2 oke. kali. Orangnya sama apa berbeda? Orangnya sama. Orang yang sama. Rasanya apa? Rasanya Nanu. Enggak, ya. nanu sih kalau ditolak sih ya. Cuma ya lama-lama ya udah biasa aja sih. Mengganggu perkuliahan kamu nggak? Awalnya mengganggu ya karena menyebalkan ya. Buset. Sudah diem-dieman. Duh, jadinya gitulah Pak. Oke, kalau menurut kamu nih, enak kan mahasiswa nih cinta-cintaan apa nggak perlu sih fokus belajar aja gitu? Kan ada beberapa kampus yang nggak sebut nama ya, yang melarang mahasiswanya untuk cinta-cintaan. Menurut kamu ini lebih baik atau mending dibiar alamiah? Sebenarnya tergantung dari kitanya juga sih Pak. Kalau dari saya lebih ke normal aja sih, alamiah aja. Kan cinta tidak bisa dilarang kan ya. Sik. Dan kalian ini kan jurusan psikologi semua ya? Betul. Betul. Menurut
kamu berarti sebaiknya oke ya, ada cinta Oke. biar alamiah ya. Dan Sebenarnya cinta tuh juga ngeselin sih Pak. Kadang-kadang kan saya dikejar-kejar cewek ya. Asik. Ini. Waduh, dia pamer Ya. atau gimana ya? Pamer lah. Oh gitu. Iya, Tolong siap, beli siap, snack saya juga. Aduh. Udah pernah dapat cewek juga ngutarain ke perasaan ke saya tapi saya tolak sih Pak. Gitu. apa kamu kena karma jangan-jangan ditolak itu? Sombong amat. Aduh. Jangan-jangan iya. Jangan-jangan emang betul lah. Coba kamu terima yang ngutarain cinta, mungkin cintamu diterima juga akhirnya. Punya 2 langsung gitu. Kenapa nggak 3 Pak? Maunya 3 ya? Ini anak maruk. Tepat gak sih? Serakah nggak sih? Kebanyakan. Satu aja nggak jadi, minta 3. Pelan-pelan, Itu Pak. sindiran mantap sekali. Pelan-pelan. Satu aja nggak jadi, minta 3. Ngawur. Oh iya. Ayo aku tobat deh Pak. Berarti buat kamu perlu ya cinta-cintaan? Perlu. Menambah bumbu kuliah kalian nggak sih sebenarnya, atau malah bikin jenuh kuliah? Sebenarnya menambah sih jelas iya ya Pak, menambah cerita juga ya. Cuma kalau ngeselinnya tuh kalau ngintilin mulu, padahal kita udah tahu nggak suka sama dia tetap ngintilin kita gitu Pak, padahal udah ditolak gitu. Itu ngeselin Pak. Tapi mengganggu perkuliahan kamu nggak? Lebih ke mengganggu hidup saya sih bukan. Itu stalker sih kayaknya. Gojun Sama kocak amat. kali ya. Oke, menarik nih Gojo. Nanti kita gali lebih dalam ya. Kita menuju ke Dede Una. Una, silakan Una. Pertanyaannya masih sama? Masih sama Una. Cuma sih cerita cinta. Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Kalau di kampus perlu cinta-cintaan atau enggak? Dibilang perlu ya nggak perlu banget, tapi dibilang enggak juga enggak. Jadi ya tergantung manusianya saja. Gimana? Ada cerita cinta nggak Una? Eh, Gini, kita pakai pertanyaan yang sama nih. Pernah jatuh cinta nggak selama di perkuliahan? pernah? Berhasil nggak? Enggak. Satu kampus nggak? Enggak. Oke, beda kampus ya. Iya, beda kampus. Beda kampus. Ada pengaruhnya nggak ke perkuliahan nggak? Enggak sih. Enggak ada pengaruh. Menurut kamu perlu nggak? Perlu untuk cinta-cintaan? Selama kamu kuliah nih perlu nggak sih cerita cinta? Atau mendingan nggak usah lah cerita cinta, fokus aja sekolah. Dibilang perlu juga enggak, tapi dibilang nggak perlu juga enggak. Jadi ya tergantung. Jawaban ngambang ini. Lebih perlu beras Pak. Iya. Duit sih bisa. Ini rakyat yang sedang berbicara. Duit sih. Lebih perlu duit. Lebih perlu duit daripada cinta ya. Iya betul. Jadi kalau ada cinta nggak ada duit nggak bisa. Pilih mana? Pilih duit atau cinta? Waduh. Lebih baik 1 miliar atau istri? Atau suami maksudnya? Gimana dong? Lesbi dong Pak. Lesbi dong. Gimana ya? Kamu lagi lamaran apa gimana ini di sini? Tiba-tiba keluar istri itu, aduh. Abang Alek gimana Bang Alek? Oke, kembali dulu nih, kembali dulu Bang. Sabar Bang. Iya. Saya tahu lagi cari istri Bang, tapi sabar Bang. Kita kembali ke Una dulu. Gimana Una? Mending fokus kuliah dulu sih daripada cinta-cintaan. Mending fokus kuliah ya. Iya. Oke. Kita kasih tepuk tangan nih. Jadi beda gender, beda tujuan nih kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Kita lanjut dulu deh ke Bang Alek. Bang Alek gimana Bang? Ini jawaban Sebentar dulu nih. Ini konteksnya cinta-cintaan di kampus harus sekampus dulu kah atau Nggak wajib nggak sekampus. wajib Kayak sekampus kayak ya? tadi Una kan beda kampus. Oh gitu. Kalau menurutku sih penting atau enggaknya dari 2 pandangan ya. Kalau sabar dulu. Pandangan apa tuh? Kalau itu suportif, aku dukung sih. Kalau toksik enggak. Kalau toksik enggak, kalau Itu sportif sudah jelas ya. itu betul. Punya pengalaman nggak? Waduh, pengalaman yang mana nih? Yang toksik dan yang sportif. Mana nih? Yang mana nih? Waduh. Waduh, yang mana nih? Kok kayak tadi langsung di split gitu karena masa psikologi ada toksik, ada sportif. Ya gimana ya? Karena nggak semua pacar, mungkin kalau misalkan kita dalam konteks cinta-cintaan itu nggak semuanya yang benar-benar dalam tanda kutip membantu atau menyupport kita dalam kita sekolah kan. Pasti ada aja hal-hal kecil yang mengganggu. Contoh, misal kita mau lagi belajar atau kita lagi keluar sama teman, dalam tanda kutip lingkungan kampus kita ya, itu pasti ada kontra di masing-masing pasangan ya. Contoh misalkan
ada pasangan yang mengizinkan untuk pacarnya lebih dalam tanda kutip lebih bebas untuk bersosialisasi sama teman-teman kampusnya, untuk belajar, untuk nongkrong bareng, untuk diskusi dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksud itu, yang saya permasalahin adalah ketika ruang gerak kita itu dibatasi oleh pacar kita sendiri, which is yang saya maksud itu cinta-cintaan yang dalam tanda kutip toksik. Maksudnya Mengikat. iya, Membatasi. kita membatasi ruang gerak kita dalam bersosialisasi di kampus. Jadi misal saya mau ketemu sama teman saya, itu nggak dikasih, mungkin pikirannya dia tuh kayak lebih cemburu gitu. Jangan-jangan kau pernah selingkuh ya? Waduh, enggak dong. Track record saya bersih. Track record. Record. Biasanya kalau nggak percaya itu kan antara ya pasangannya pernah atau mantan dia pernah gitu sih. Nah, ya ada dua kemungkinan itu sih. Tapi kalau dari yang sepengalaman saya, kalau mungkin dari sudut pandang saya sendiri ya, kayaknya itu karena mantannya sih. Karena dia dapat cerita mantannya itu pernah selingkuh sama dia gitu. Oke, ada cerita lama Ada ya? rasa trauma yang masih Masih ada trauma. Ya, ini. mungkin masih ada Emosi. trauma. Dan di posisi itu saya belum bisa Handle. dalam tanda kutip menghandle Oke. apa perasaan yang dia punya di masa lalu dengan perasaan yang saat ini terjadi sama saya. Akhirnya terjadi crash, nggak cocok, bubar. Oke, ini ada ceritanya ya. Langsung klarifikasi. Oke. Oke, luar biasa pengalamannya. Nanti kita akan gali lebih jauh, kasih tepuk tangan. Kita lanjut ke Indah. Silahkan Indah. Tadi apa pertanyaannya? Pernah jatuh cinta nggak di kampus? Di kampus ya? Enggak. Selama kuliah belum pernah jatuh cinta berarti ya? Enggak. Sebelum kuliah pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Oke, paling nggak pernah ada cerita cinta lah ya. Pernah. Oke, kira-kira menurut Indah, kalau jatuh cinta saat kuliah ini bantu kuliah apa enggak sih? Kalau saya pribadi ya, ini kan persepsi orang tuh beda-beda. Tapi kalau dalam ranah saya sendiri, saya sangat membatasi perasaan kalau kuliah. Oke. Kuliah tuh tujuannya apa? Kita harus punya tujuan dulu kan buat kuliah. Kalau masalah yang utamain cinta-cinta tuh bisa entar-entaran, bisa nanti-nantian. Tapi fokus kuliah itu jarang loh kita bisa ngelakuin itu. Kalau misalnya cinta nih, cinta itu kan tumbuh karena momen. Ya udah kapan-kapan juga bisa gitu, nggak harus yang pas kuliah banget. Kalau menurut saya, lebih penting kuliah dulu, kejar karir dulu. After itu mau cinta-cintaan bebas. Kalau munculnya pas lagi beli cilok tuh gimana? Kenapa beli cilok? Mungkin itu, ya itu kan momen. Momen. Betul dong. Benar. Momen beli cilok, kenalan, jatuh cinta. Itu kan nggak ada kaitannya Pengalaman sama ya? kuliah. Pengalaman ya? Tolong infokan 2 shot kacang saja. Ini apaan lagi nih? Oke, kita kembali nih, mulai melebar nih, kita kembali nih. Tadi ada banyak pengalaman, ada banyak cerita, tapi kalau kita mau generalisasi gitu ya. Dari teman-teman yang perempuan, fokusnya kuliah nih. Tapi para lelaki nih cerita cintanya banyak nih. Padahal katanya jumlah lelaki lebih sedikit daripada perempuan. Apa karena itu ya kalian merasa gampang dapat cinta? Lebih ke naluri kita untuk berburu aja sih. Wah, Naluri itu teori evolusi itu. Itu naluri kita sebagai pria untuk berburu itu. kamu mau pelajari ilmu itu dari mana? Dari IG sih. Oke, saya mau tanya nih. Pertanyaan ringan, kecil. Saya random aja nanti tunjuk ya. Menurut kamu, siap-siap jawab siapapun yang saya tunjuk ya. Menurut kamu, Pasti nggak sih. cinta di masa kuliah, kebutuhan, bonus, atau gangguan? Saya mau tanya 2 laki-laki yang ada di pojok. Waduh. Silakan Bang Gojo duluan. Bang Nat sudah dulu. Siapa ada? Siapa? Sweet aja, sweet. Sweet. Kalian nggak couple kan? Enggak. Takut. Apa tadi bonus? Bonus, gangguan, atau kebutuhan? Lebih ke bonus kayaknya. Bonus. Ya, betul sekali. Oke, next. Gangguan sih, Pak. Gangguan. Jangan ngomongnya sakit, Bang Gojo. Enggak dong. Buat. Pernah mati rasa nggak? Oh, kalau mati rasa kayaknya pernah. Waduh. Masa sih dibilang Habis dua-duanya? nolak atau habis ditolak? Habis ditolak. Habis Dua-duanya. ditolak. Kalau nolak nggak mati rasa ya? Nolak. Sombong malah ya. Karena mencari yang lebih baik lagi. Oke. Justru karena nolak biasanya mati rasa. Ups. Ups. Waduh. Siapa tuh? Aku deng. Salah kualifikasi beneran. Oke.
kita dapat jawaban ya tadi. Ada yang bilang bonus, ada yang bilang gangguan. Saya ganti pertanyaannya nih, siap-siap random ya. Waduh. Aku sih. Cinta di bangku kuliah itu biasanya muncul karena intensitas ketemu. Ingat ya, karena intensitas ketemu atau tiba-tiba muncul gitu aja. Yang nggak punya intensitas ketemu juga tiba-tiba bisa jadi cinta. Saya mau tanya sama Una deh. Intensitas ketemu? Intensitas ketemu ya. Ya. Alex? Apa tadi pilihan di satu? Intensitas ketemu atau tiba-tiba muncul? Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Indah? Intensitas ketemu. Intensitas ketemu. Kan cinta itu momen. Cinta itu momen. For me. Oke. Kita dapat banyak jawaban nih udah. Menarik. Saya punya pertanyaan lain lagi ya. Ringan kok pertanyaannya. Ringan banget tuh. Di kampus kalian banyak nggak sih yang jalan bareng tapi bukan pacar? Satu. Duh. Dua. Ada kan? Ada atau enggak kan? Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3, jawab bareng. Ada. Banyak nggak? Tuh, 2, 3. Banyak. Menurut kalian kenapa? Satu-satu deh nih kenapanya nih. Kita mulai tadi dari kiri kan dari kanan deh, boleh? Mulai dari kiri aja Pak. Kiri aja ya kak. Kan biar kiri adil, udah, sekarang biar adil, kanan. biar adil. Biar adil. Apa tadi? Kenapa? Kenapa? Kenapa jalan bareng? Banyak. Aduh, nggak bisa jawab lagi. Nggak pernah ngerasain jujur. Berarti ngelihat kira-kira mereka Ngeliat, kenapa sih? Mungkin. Karena mereka ada sama-sama punya perasaan, cuman nggak berani ngungkapin. Kayak sekarang kan anak ini lagi marak-maraknya kan, HTS-an. Kayak mereka sama-sama, ya sama-sama sebenarnya ada rasa, cuman mereka nggak berani nunjukin satu sama lain. Oke, Dia kayak jalan ngalir aja. Menurut Indah kenapa mereka nggak bisa ungkapin? Maybe karena bantu dong, please nggak pernah. Apa karena takut kalau ngungkapin malah jadi pisah, malah Sebenarnya jadi ditinggal? Karena Kalau- takut pisah sih. takut sebenarnya. pisah, Pak. Takut Takut ditinggal. Takut ditinggal. Jadi mendingan simpan dalam hati aja gitu kali ya. Iya, tapi kebanyakan dengan mereka kayak gitu, mereka justru ngancurin dirinya sendiri. Kan banyak tuh yang nggak bisa HTS-an, gila-gilaan kan, nggak Iya. tahu mau ngapain kan. Itu karena ya ditinggal sama HTS-annya. Terus pura-pura bikin story. Kalau gitu, padahal salahnya sendiri gitu. Kok kayaknya semangat banget jawab giliran kamu belum. Bang kayak gitu ya. Sering Giliran kamu belum. Aduh. sabar. Pengalaman saya. Sabar, santai. Oke, kita lanjut deh ke Alex. Gimana Alex? Kalau menurutku sih jujur aku nggak relate ya karena nggak pernah juga jujur aja. Kan? Cuman lebih ke arah mungkin itu karena kan dalam lingkup kampus itu kan intensitasnya terlalu tinggi. Jadi saya berubah pikiran juga tadi antara intensitas sama Tiba-tiba muncul. ya tiba-tiba muncul sepertinya intensitas juga lebih masuk akal. Cuman dari yang saya tangkap mungkin karena saya nggak relate tapi saya pikirkan secara logika aja mungkin karena mereka lebih sering saja ketemu dan menemukan momen-momen tertentu di mana mereka itu saling naruh sesuatu di sana, saling naruh perasaan lah karena momen-momen tersebut. Namun kalau misalkan kita mengaitkannya dengan fenomena HTS-an ya kalau bisa dibilang ya. Iya banyak kan fenomena HTS-an. Itu lebih ke arah mereka pengen nyari manfaat aja dari hubungan dalam tanda kutip pacaran yang tidak berstatus, tapi tidak ingin bertanggung jawab atas statusnya itu. Jadi mungkin ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari pacaran, ya kalian tahu sendirilah. Tapi lebih ke arah dia nggak mau tanggung jawab kalau misalkan dia sama yang lain atau dia Iya, iya. nggak mau sama siapa-siapa gitu. Jadi kayak memutuskan hubungannya secara nggak langsung, tapi dia nggak punya status gitu. Ada juga, aku baru ingat, biasanya kalau jalan bareng tuh mereka ngutamain harga dirinya mereka. Kayak gini, sekarang lagi marak-maraknya pacaran kan. Mereka tuh pengen punya pacar, tapi mereka nggak tahu sama siapa karena mereka nggak ada feel sama orang. Ah iya, Terus betul, mereka betul. kayak cuman nampilin di depan publik kalau aku punya gandengan loh. gitu Ah, kan. betul, ya. Kayak nyari Benar, benar, sensasinya benar. itu doang. Ya. After Ada yang itu kayak gitu? ada dong. Oh iya? Makanya dong baca dong sosmednya. Main Roblox terus sih. Pacaran di Roblox kali ya? Nah itu. Itu tuh. Nanti. banyak. Kita next dulu nih ke sebelah Una. Kalau menurut saya mungkin karena frekuensi makanya sering jalan bareng. Oke.
Berarti kalau hanya sering ketemu aja frekuensi nggak sama nggak bisa ya? Enggak, Enggak. Omi enggak. Oke, karena sering jalan bareng, sering ketemu sefrekuensi, jadi jadi HTS-an. Oke, kita lanjut ke sebelah nih. Aduh, pertanyaan yang sungguh rumit. Kalau dari saya ya Pak, kan momen ya yang memunculkan hal tersebut. Jadinya kadang-kadang perilaku juga memunculkan juga sih Pak. Kalau terlalu baik gitu loh Pak, terlalu baik mendadak orang jadi suka gitu sama kita. Padahal kita nggak tahu apa. Itu sukanya cuma karena care atau emang beneran suka? Iya itu. Yes. Jadi Salah persepsi gitu. salah Pak, ya? persepsi gitu. Tapi Padahal diladenin juga gitu. enggak sih Pak, males sih. Tapi kan kebanyakan diladenin. Ya kebanyakan kalau di sekarang sih kebanyakan diladeni. Sebenarnya untuk lebih ke arah main-main aja sih kebanyakan sekarang. Kepo aja rasanya gimana? Nyari kepo dan nyari sensasinya. Nyari sensasinya aja gitu. Oke, kita lanjutkan Acun. Nah, ini gongnya sih. Saya bingung sebenarnya mau jawab Apa apa. yang gak lucu lihat aja dulu. Jadi saya kadang bingung soalnya mau jawab apa. Kalau yang masalah jalan bareng itu ya, mungkin saya sama kayak Una aja kali jawabannya ya. Karena memang sefrekuensi. Maksudnya kita nyambung, ngobrolan nyambung gitu loh. Karena ada beberapa kalau memang kita nggak nyambung juga males juga kan mau jalan bareng gitu. Ngapain orang nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Sabar nih, jangan marah-marah gitu. Sabar. Iya. Ada pengalaman nih kayaknya nih. Enggak juga, cuman kalau misalnya kita mau kayak gitu jalan sama orang yang nggak sefrekuensi kan nggak asik juga masalahnya. Oke, nggak asik juga. Jadi nggak mungkin HTS-an sama yang nggak sefrekuensi ya? Iya. Kalau sefrekuensi HTS-an nggak apa-apa gitu ya? Iya. Iyain aja. Iya. Oke, saya mau ganti sedikit pertanyaan ini. Tadi kita udah gali-gali tentang HTS-an ya. Pernah nggak sih diantara teman-teman nih lihat mereka yang nilainya hancur gara-gara cerita cinta? Banyak. Wah banyak. Oh ya? Banyak. Tapi SMA sih aku dapat. Saya lebih ke nggak peduli sih masalahnya. Iya, bener sih. Pernah nggak yang lihat nilainya naik gara-gara punya pacar? Banyak juga. Nggak tahu. Ada. Kalau banyak. pengalaman saya ada Pak. Jadi dulu zaman SMA kan saya punya Kuliah. Cem-ceman. Teman. Allah cancem. kayak ya pacar gitu. Oh. Terus pacar saya itu seperti support lah saya gitu. Jadinya kayak saya termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus dan benar nilai saya naik. Yang awalnya cuma 60 70 jadi kayak 80 ke atas. Luar biasa ya, kasih tepuk tangan, efek positif punya pacar. Sekarang kamu punya pacar nggak? Kalau sekarang nggak punya saya. Nilai kamu naik apa turun sekarang? Lebih biasa aja sih. Biasa Pak. aja. Itu kalau punya pacar sekarang itu nilai kamu bisa luar biasa gitu ya sebenarnya. Amin, luar biasa mengalahkan Albert Einstein. Berarti kamu mesti segera punya pacar, nak. Aduh, masalah kalau punya pacar tuh ribet, Pak. Nah katanya tadi nilainya naik, sekarang nih buat yang bener mana sih kamu ini? Konsisten sekali. Nggak konsisten. Konsisten dong. Nggak konsisten. Parah. Oke, kita kembali. Kalian kan lagi di bangku kuliah nih. Kita punya dua gender berbeda. Cari pacar itu di zaman kalian ya, usia kalian tuh yang penting mana sih? Penampilan, rasa, duit, apa deh? Boleh. Kita mulai dari paling kiri. Saya? Enggak. Jangan bilang body lo ya. Iya. Kalau Kan maksud Lebih. penampilan. Oh ya, penampilan boleh lah body. enggak, lebih ke personality aja, Pak. Bodinya apapun boleh ya. Iya, Personality, wow. personalitinya. Mencerminkan psikologi banget kamu nak. Ya saya kan mahasiswa psikologi. Oke. Amazing. Personality seperti apa yang kamu suka? Yang lemah lembut, Pak. Lemah lembut ya. Tentang saya. Saya lemah lembut. Beda. Saya lebih suka perempuan yang lemah lembut. Lembut. Yang lembut gitu ya. Dan lemah ya. Enggak, bukan. Enggak dipisah, Pak. Enggak dipisah. Gak dipis. Enggak dipisah. Lemah lembutnya enggak usah dipisah. Apakah itu nasi goreng? Apa? Nasi goreng. Perempuan yang lemah lembut, Ya. personalitinya seperti itu ya. Iya. Oke. Next kita masuk. Kalau saya sih lebih ke ngambung aja sih ngobrolnya gitu, Pak. Oh, oke. Lebih ke komunikasinya baik, saling ngerti, saling paham, bisa Iya, nyambung ya. Komunikasinya baik sih. Saya sih lebih suka yang nyambung sama saya, dia dapat
memberikan masukan ke saya kalau saya bingung. Jadinya itu nilai plus sih daripada milih cantik atau enggak cantik tuh kayak ya hantaran aja deh gitu. Tapi ya jangan jelek-jelek banget juga sih. Iya, kita mulai lagi konsistensi. Sebuah kejujuran itu bagus. Iya, oke. Tapi lebih ya Cocok ya sih gue. lebih prioritas yang nyambung dulu sih Pak. Oke, penting nyambung ya. Kita masuk deh ke Una. Kalau 2 jawaban boleh nggak? Boleh. Oke. 3 juga Kalau boleh. menurut saya sih personality dan rasa ya. Personality dan rasa. Oke. Iya. Kalau personalitinya udah sesuai tipe dan rasanya juga mau nyantol, bagus banget. Oke, personality dan rasa. Iya, betul. 2 poinnya. Oke, kita masuk ke Alex. Ini bukan prioritas ya, cuman kalau saya sebagai yang mewakili cowok lah. Saya mewakili cowok pada umumnya gitu loh. Gak usah, diri sendiri aja. Diri Kalau sendiri. Alex yang bilang aku percaya mewakili laki-laki. Kalau kalian tuh itu yang bahaya. Kita Takut. mewakili Karena kalau Jantan menurut boy. jangan dong, femboy nanti. Kalau menurutku sih kita nggak bisa munafik kalau terkait penampilan. Tapi yang saya ingin tekankan itu jangan cari yang penampilan yang paling maksimal, bukan. Maksudnya yang penampilan ya udah yang sesuai kita ya, yang sederhana, yang sesuai norma kita dan sebatas wajarnya saja, tidak terlalu di bawah atau tidak terlalu di atas menurut saya. Nah, kemudian kalau saya lebih prefer setelah penampilan itu ya, lebih ke personality-nya, karena personality itu akan yang kita bawa sampai di akhir mungkin kita jadi atau sampai sampai jadi istri atau suami. Itu bakal membawa kita ke lebih ke obrolan yang tiada henti kalau misalkan personality-nya nyambung gitu loh. Lebih ke frekuensinya nyambung gitu. ngeri-ngeri. Iya, jadi hubungan dalam tanda kutip mungkin suami istri itu nggak bakal bosan begitu. Jadi ada aja yang diobrolin, ada aja yang kita ketawain ya. Udah pengalaman soalnya. Sudah pengalaman. Iya, ada pengalaman soalnya. Jadi apa lagi ya? Personality. Udah, itu aja. Personality. Ya udah itu aja dah. Oke, luar biasa. Udah, itu aja udah. Kita akan lanjut ke Indah, gimana Indah? Saya sangat-sangat setuju dengan argumen Alex. Dan tambahan sedikit, carilah pasangan yang mau diajak beriringan. Iya, betul Jangan sekali. satu sama lain mendominasi, itu nggak akan kalian jadi pasangan yang benar-benar pasangan. That's right. Kalau pasangan, kalian harus jalan beriringan, nggak ada yang boleh dominan. Bukan saling giring tapi beriringan ya. Yes, bukan saling giring. Emang main bola. Karena Tapi kalau giring dari- capek ya. Capek, iya capek. Karena bakalan saling nyuruh duluan, kamu duluan, nggak akan selesai. Apalagi kalau misalkan sampai lanjut, sampai jadi kayak yang dibilang Alex tadi. Oh, itu bahaya. Habis itu kena tackle. Itu kompleks loh, bukan hal yang bisa dibercandain lagi. So carilah pasangan tepat di waktu yang tepat. Oke. Kalau waktunya salah bagaimana? Ya salah lo berarti. Oke, kita akan putar lagi nih sekarang dari kanan nih. Kita ganti pertanyaan ya. Punya pasangan selingkuh enaknya diapain? Wah, boleh nggak 2 jam? Boleh kan dong. No. Kalau pasangan selingkuh, karena saya pribadi mempunyai batas toleransi saya. Kalau untuk selingkuh, itu nggak masuk batas toleransi, so ya out aja. Oke, out langsung. Alex? Satu kata, bukan satu kata sih, 2 kata, cut off. Cut off. Oke, next. Ya sama sih cut off. Cut off. Oke, Apa next. Ini boleh cerita bentar nggak? Boleh. Silakan. Kayak mencurahkan hati banget ya. Oh iya hari ya, ini ya. saya mencurahkan. Boleh. Enggak apa-apa. Kalau saya sih pernah sih diselingkuhin. Gitu. Terus Berjuta rasa gitu. Gara-gara katanya saya terlalu tidak mengekang si cewek. Jadi dia butuh cowok yang bisa ngekang dia. Oke. Oh, suka Oh, diposesifin. kebalikan ya? Iya, susah diposisi. Kebalikan. Iya. Tapi Ada beberapa yang kayak gitu. saya nggak suka ngekang gitu. Dan emang halus. Jadinya ya akhirnya putus sih. Gitu. Saya putusin karena Nggak tahan. nggak tahan. Oke. Tapi beberapa bulan kemudian si cewek ngechat lagi, katanya ternyata nggak enak ya kalau diposesifin. Gitu. Lebih enak sama kamu gitu. Waduh. Terus Oh, kamu saya terima dejavu dia? ya? enak zamanku toh gitu. Akhirnya ya nggak terima, saya terima lagi, ya udah, Tetap cut off ya. ya tetap. Oke. Nice. Next. Nah ini nih Gong.
Ya, Ini gongnya. kalau saya adu mekanik lah Pak. Ya gimana sih? Oh jadi kalau misalnya pasangan selingkuh kamu ikut selingkuh? Iyalah, Waduh. adu mekanik dong. Tapi nggak putus ya? Hah? Nggak perlu putus ya? Kan otomatis juga ujungnya pasti putus Pak masalahnya. Jadi ada Oh, selingkuh balas aja. dendam, balas dendam. Iya. Oke. Magic. Menarik, kita punya jawaban-jawaban beda nih. Kita akan putar dari kiri lagi nih. Oke. Punya pasangan posesif gimana? Selama masih make sense ya nggak apa-apa. Wajar dong, wajar kan? Yang penting masih masuk akal aja Pak. Maksudnya diposesifinnya seperti apa? Pilih mana yang posesif apa yang nggak posesif? Kalau saya lebih ke posesif sih sebenarnya. Posesif, oke, menarik. Karena itu kan berarti saya merasa dianggap dan dihargai. Begitu. Oke, next, menarik jawabannya, diposesifin. Kalau saya, Pak, karena saya pernah punya pacar yang posesif dan mengesalkan, apa-apa nggak boleh, saya pilih yang nggak ngekang aja, Pak. Oke, next. Kalau saya sih milih yang tengah-tengah aja. Nggak bisa, posesif atau nggak posesif? Harus Nggak ada satu. tengah-tengah. Yang nggak posesif. Nggak posesif. Iya. Oke, next. Waduh, ini sebenarnya jawabannya baru mau bilang tengah-tengah. Nggak bisa soalnya. Soalnya dari pengalamanku posesif itu jelek banget menurutku ya. Betul. Karena ya ada 1-2 momen itu benar-benar bikin gila. Tapi pernah juga punya pengalaman nggak diposesifin jelek. Merasa kayak lah, gua pacar lu apa enggak nih? Iya. Setuju. Bener, akhirnya putus juga. Ya, jadi antara posesif itu putus, nggak posesif itu putus. Yang langgang itu di tengah-tengah. Yang penting Terus masih kamu make pilih yang sense mana? nggak sih? Tetap posesif sih. Posesif. Jawabannya posesif kan. Banyak cerita pengantar jawabannya posesif. Oke. Muter-muter dulu, Pak. Ya, oke, next. Indah? Posesif. Posesif. Oke, kita ternyata Beda sendiri. posesif ini menarik ya. Kan lagi ngetren tuh. Enak ya punya pasangan nggak posesif, tapi realitanya ternyata pasangan posesif lebih digemari. Posesif tapi nggak berlebihan ya. Iya, itu dalam tanda kutip Sewajarnya kan emang sewajarnya. kayak gitu. Selama masih Tanda masuk kutip. akal Iya. gitu loh. Makanya Dalam bilangnya batas di wajar tengah-tengah. bukan Batas nggak wajar. posesif tapi tidak obsesif mungkin ya. Iya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Ya, kalau nggak bisa jadi habisi itu kan enggak. Oke, kita kembali nih pertanyaan. Menurut teman-teman di sini nih, pengalaman cinta di masa kuliah itu bakal bisa sampai nikah nggak sih? Waduh. Kalau tergantung ya pasangan itu ngejalaninnya gimana sebenarnya. tergantung Kalau kamu. mereka ngejalaninnya dengan hubungan yang baik, dengan hubungan yang sehat, ya nggak mungkin, maksudnya kemungkinan juga mereka akan sampai nikah kan. Betul. Tapi kalau mereka ngejalaninnya toksik, yang benar-benar hubungan yang nggak sehat, yang namanya aja hubungan nggak sehat, gimana mau langgeng gitu loh. Oke. Menurut Indah kira-kira kalau yang hubungan sehat nih bakal sampai nikah nggak sih dari bangku kuliah? Iya. Sampai nikah. Oke. Kalau hubungan yang sehat ya. Kalau yang nggak pasti nggak akan. Oke, kita menuju ke Alex. Gimana tadi? Hubungan di bangku kuliah ini bakal ke bawah sampai nikah nggak sih atau berakhir saat kalian lulus? Tergantung komitmen kedua belah pihak. Tergantung komitmennya. Karena sama lagi satu itu dan yang tadi mungkin dibilang Indah, antara toksik atau tidaknya hubungan itu. Kalau dia tidak toksik dalam tanda kutip dia mereka suportif dan mereka punya komitmen, Pasti ada kemungkinan. it can be, Yes. Oke. will be. Masih ada kesempatan bisa ya, bisa Pasti tergantung bisa. toksik enggak ya. Oke, Iya. kita menuju ke Una nih. Setuju sih sama jawaban Indah sama Alex tadi. Tergantung Kamu kok pasangannya. ikut-ikutan? Loh, ya memang begitu pendapatnya. Mengikuti yang benar. Ikut-ikutan. Iya. Tak kira ikut-ikutan. Enggak dong. Memang Polos. begitu. Oke. Next. Kalau saya sama karena saya ikut-ikutan. Kok gitu asik banget. Soalnya bisa banyak pengalaman juga Pak yang saya lihat. Pengalaman kamu banyak sekali, cinta kamu di mana-mana ya. Bukan pengalaman saya, ini pengalaman orang lain tapi yang langgeng sampai nikah ada. Terus ada juga yang putus karena berbeda pandangan juga. Ada. Apa berbeda agama? Berbeda agama. Aduh. Beda Agama apa, beda beda pandangan. Itu konteksnya lain lagi tuh ya. Iya, konteksnya Tadi lain saya itu. bilang Oke. Kita next dulu, kembali dulu. Next. Ke siapa? Ke saya? Digongnya. Enggak. Kalau saya ya sama kayak yang lain, mungkin bisa kalau memang Sehat. seperti yang Una bilang, sehat.
hubungannya. Oke, sepakat ya. Satu suara kali ini ya. Selama hubungan Iya. sehat, ada harapan sampai tika. Siap. Siap. Saya punya pertanyaan yang banyak ditanya anak-anak seusia kalian nih. Kalian percaya jodoh nggak? Oke, sepertinya Natsu semangat. Silahkan jawab. Enggak. Mulai dari Natsu. Kalau saya percaya jodoh. Oke. Jodoh ada di tangan Tuhan kan. Tapi Tuhan itu nyuruh kita berusaha untuk nyari. Jadi ya saya percaya. Oke, percaya ya berarti ya. Iya. Kalau di tangan mamah gimana? Oh, dia dijodohin. Itu dijodohin tuh ya. Itu beda contoh. Dulu di tangan mamah. Kalau kaya nggak apa-apa bis gitu kan. Oh iya itu. Nggak apa-apa kan. Enggak apa-apa. Is. Aduh, kalau saya tadi pertanyaan saya lupa mendadak. Percaya jodoh nggak? Oh, percaya dulu nggak? Jodoh, enggak kalau saya. Oke, nggak Mbak, percaya saking jodoh. banyaknya pengalaman. Soalnya lebih gampang kalau kita yang tadi ada momen dulu. Oke. Kamu nggak tahu yang bener-bener. Next. Una. Kalau saya sih percaya jodoh, tapi tetap harus ada usahanya juga. Oke. Percaya jodoh harus ada usahanya. Template ah. Next. Sebentar. Agak tricky nih. Bilang percaya ya percaya, tapi Bilang kalau enggak enggak juga. Sebenarnya tergantung ke diri kita soalnya. Kalau misalkan kita yakin dan punya usaha itu percaya. Tapi kalau ya cuman sekedar jalanin hidup ya jadi nolep gitu mungkin kan. Ngurung diri di kamar gitu. Aku tidak mau keluar. jodohnya gitu. Mana jodohku? Itu bodoh namanya. Jodohku adalah 2D. Waduh. Ya jadi Oh, mohon maaf. percaya kepada orang yang percaya. Kalau misalkan nggak percaya kepada orang yang nggak percaya, gitulah. Ini ngambang kali, maksudnya gimana nih? Ya, ambigu nih, Percaya ambigu. tergantung orang ya. Kalau Bang Aleknya percaya nggak? Kalau saya percaya. Percaya, oke. Next. Aduh, Waduh. agak susah ya jawabnya, tapi percaya. Selagi ada usaha pasti akan ada hasil yang baik, dan Tuhan pasti selalu memberkati anak-anaknya yang mau memulai usaha. Oke, berarti banyak yang percaya juga nih. Kalau misalnya nih mau nanya nih ke Mbak ini. Kalau misalnya udah usaha tapi tetap mengkhianati hasil bagaimana, Mbak? Maka dari itu kamu harus belajar lagi kan? Itu keberhasilannya yang tertunda. Belajar itu nggak harus sekali, harus berulang kali. Ini sampai topik kamu pertanyaan kita percaya jodoh apa enggak? Melenceng. OOT banget gitu ya. kayak banyak ya. Ini topik Bapak percaya ini jodoh ada atau gimana tidak? Ya, Itu 2, 3 Percaya. percaya. saya enggak. Enggak, oke, 4-1, enggak apa-apa. Enggak ada salah, enggak ada benar, ingat ya. Buat teman-teman yang nonton podcast ini belum tentu benar juga, belum tentu salah. Ini hanya sebuah sudut pandang untuk cerita cinta di bangku kuliah. Apakah mungkin ada yang mengalami atau tidak, atau ada kemiripan cerita, atau mungkin kalian punya pandangan yang berbeda, itu pun enggak ada masalah. Saya mau punya pertanyaan terakhir nih. Kita mulai tadi dari kiri, karena dari kanan deh. Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton podcast ini dan mungkin sudah punya jodoh, sudah terlibat cinta atau belum. Saran sih selama kuliah enaknya ngapain sih? Saran buat kalian semua guys, ya kalau dari aku pribadi, kalau memang kalian mau fokus kuliah, ya fokus kuliah. Kalau memang mau fokus kuliah dan dibarengi dengan mencari motivasi dengan cara nyari pacar, ya fine-fine aja, tapi tetap harus dilakukan dengan hubungan yang sehat, karena dari situlah hal-hal baik akan mulai. Kalau misalkan kalian memulainya dengan hal buruk, mulai hubungan dengan hal buruk, otomatis hal yang kalian tuai suatu saat itu pasti buruk. Entah kalian jadi sakit hati, trauma, atau sebagainya, kan kita nggak tahu. Jadi apapun itu, fokus pada tujuan kalian, dan kalau memang mau pacaran, mulainya dengan hal yang baik. Thank you. Oke, kita menuju ke Alex. Silakan Alex. Sama sih kayak udah. Nah, tetap fokus kuliah bro. Itu anggap saja bonus. Pokoknya Padahal jangan. dia pacar paling banyak ya tadi. Wah, enggak juga sih. Enggak juga. Enggak, lebih ke arah jangan terlalu ngejar pacar. Kalau dapat oke, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Tapi yang penting adalah tujuan utamamu adalah kuliah sampai tamat. Mau itu di selama kuliah 4 tahun atau 2 tahun atau mau pas S3 baru dapat pacar, itu bisa belakangan aja. Ya, Enjoy yang penting aja, iya enjoy Enjoy aja. aja, ya. Kalau dapat oke, jalanin, dan kalau memang cocok lanjutkan, kalau enggak ya
kenapa harus Harus dipaksa? dijalanin dengan Ya, itu sih. Oke, lanjut ke Una, silakan Una. Buat yang sekarang lagi kuliah dan sendiri belum punya pasangan, Betul. silakan fokus ke tujuan kalian untuk meraih gelar. Nggak perlu mencari pasangan, nanti datang sendiri lewat momen-momennya, lewat rasa yang ada. Buat buat yang sekarang udah punya pasangan, semoga hubungan kalian berjalan dengan sehat, karena itu pasti akan mendukung perkuliahan kalian juga. Tapi kalau nggak sehat, jangan dilanjutin. Pas. Terima kasih. Kita lanjut deh. kompak ya. Kalau dari saya ya yang belum punya pasangan Kejarlah secepat. jangan secepat-cepatnya, pelan-pelan aja. Jangan dong. Ntar dulu sabar. Fokus kuliah dulu yang bener gitu. Udah tahu kuliah malah cari pacar. Nanti hamil duluan. Udah 3 bulan. Waduh. Kujo. Konteks. Oh iya. Oh iya. Jadi ya tolong fokus ke diri sendiri dulu, pendidikan dulu, jangan fokus ke cinta-cintaan. Yang udah punya pacar ya langgeng dengan pasangan kalian. Tolong kalau udah yang terbaik jangan disia-siakan gitu. Apalagi diselingkuhin gitu. Sesuatu hal kalau udah baik terus kalian mencari hal yang terbaik lagi tuh nggak bakal nemu gitu. Kalau udah hal tersebut ada di satu orang. Kelihatan banget pengalamannya banyak. Banyak pengalaman anak ini. Oke, lanjut. Ini gong ya. Harus juga sama aja loh masalahnya, pesan-pesannya juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang sedang berkuliah dan memang belum memiliki pasangan, fokus aja untuk kuliahnya, belajarnya. Dan kalau misalnya nanti di pertengahan jalan dapat pasangan, itu bonus. Anggap saja seperti itu, selama tidak mengganggu dan tidak merusak nilai prestasi-prestasi itu ya. Jadi fokus aja dulu. Oke, terima kasih nih luar biasa jawaban-jawabannya. Sebelum saya tutup, saya punya satu pertanyaan lagi. Jawab bersama ya, hitungan ketiga. Oke. Jawab iya atau tidak. Oke. Balikan sama mantan. Enggak. Tidak. Tidak. Hitung dulu 1, 2, 3. Tidak. Ya oke, jadi ya kita dapat banyak poin menarik ya. Ternyata balikan sama mantan udah mulai haram kali ya. Dan ya semoga podcast ini membawa hal yang positif untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan. Ingat, punya pacar di bangku kuliah, baik apa tidak tergantung sehat atau tidak sehat ya. Kemudian tadi juga ada cerita menarik. Cukup banyak yang percaya ya, namanya kalian fokus kuliah ya sudah, fokusnya kuliah dulu. Kalau ternyata tiba-tiba ada yang dekat, tiba-tiba jatuh cinta, ada sebuah momen ya itu bonus. Dan kalau momennya datang ya manfaatkan dengan baik sehingga itu bisa mendukung kuliah kalian, bukan bikin kuliah kalian semakin berantakan. Semoga podcast ini membawa hal yang positif dan ingat sekali lagi podcast ini belum tentu benar tapi nggak salah juga karena ada banyak sudut pandang, ada banyak cerita. Kita akan ketemu lagi di podcast kami yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.